Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Renaldi Pramasya, SEME, selaku dosen Green Economy and Grade. Dan teman-teman kelas C yang kami sayangi, di sini saya selaku moderator kelompok 3 yang akan membimbing diskusi pada siang menjelang sore hari ini. Sebelumnya, di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok kami, yang dimana saya sendiri, Pringkai Sani, sebagai moderator, dan rekan saya Alia Mirdani sebagai pemateri yang pertama, dan Nola sebagai pemateri yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, kepada Alia Mirdani sebagai pemateri pertama dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengukuran ekonomi terhadap kelangkaan. Yang pertama yaitu sebuah biaya produksi. Biaya produksi, baik ekonomi klasik atau Ricardo atau neoklasik Jevons, melihat bahwa peningkatan biaya produksi dengan mengurangi persediaan maupun sumber daya alam. Memang barang sumber daya alam sudah terus-menerus diambil dari bumi ini. Barnett dan Morse membuat hipotesis tentang kelangkaan sumber daya alam, yaitu bahwa sumber daya alam itu semakin langka bila yang pertama, biaya real persatuan output meningkat terus-menerus selama periode pengambilan. Yang kedua, biaya komoditi yang relatif lebih tinggi daripada biaya produksi komoditi lain. Yang ketiga, harga komoditi yang diambil relatif lebih tinggi dari harga komoditi lain. Ada beberapa alasan mengapa sumber daya alam tidak menjadi langka, yaitu yang pertama, adanya barang substitusi. Contohnya seperti plastik menggantikan kulit. Yang kedua, adanya penemuan baru dengan metode eksplorasi baru. Yang ketiga, adanya peningkatan dalam impor mineral dan metal dari negara lain. Yang keempat, adanya peningkatan pengetahuan teknik, dan yang terakhir, adanya pemakaian ulang atau recycle. Yang kedua yaitu harga barang sumber daya alam. Kelangkaan dapat dilihat dari harga barang sumber daya alam yang semakin naik maupun dilihat dari royalti atau rent. Rent adalah harga bayangan satu-satunya barang SDA dalam persediaan. Bila seseorang tertarik pada kelangkaan, maka rent lebih tepat. Tetapi bila ingin mengetahui banyaknya pengorbanan dalam memperoleh barang SDA, maka yang tepat adalah harga karena sudah mencakup biaya produksi dan rent. Brown dan Weil menyatakan biaya rata-rata atau biaya persatuan untuk mengukur kelangkaan masih meragukan karena teknologi berkembang terus yang berdampak pada biaya. Yang kedua, biaya persatuan tidak memperhitungkan biaya pengambilan SDA di masa yang akan datang. Yang ketiga, biaya persatuan tidak mencerminkan keadaan semakin berkurangnya SDA. Yang keempat, harga barang SDA relatif lebih baik dari biaya persediaan persatuan karena harga real lebih melihat ke depan dan mencerminkan adanya biaya yang diharapkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, nilai sewa dari SDA atau nilai SDA di tempatnya. Kemajuan teknologi mengalihkan tanda-tanda kelangkaan SDA yang ditunjukkan oleh harga real barang SDA. Real tidak menunjukkan adanya kecenderungan semakin langkanya SDA yang memiliki SDA pengganti. Harga real SDA dapat meningkatkan atau menurun yang berarti menunjukkan kelangkaan nilai sewa dari SDA atau nilai SDA di tempatnya. Nilai sewa lebih tepat dibanding harga dan biaya produksi. Contoh, kayu di mana nilai sewa meningkat tetapi biaya produksi dan harga justru menurun. Kelemahannya yaitu sulit mendapatkan data nilai sewa ekonomis. Nilai sewa lebih memperkirakan kelangkaan SDA yang semakin naik dalam arti ekonomi, jadi kelangkaan bisa diukur secara fisik dan ekonomis. Secara fisik mempunyai kelemahan tidak memiliki kepastian besarnya persediaan, sedang secara ekonomis memiliki kelemahan bila pasar tidak bekerja secara sempurna. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi pertama, yaitu mengenai nilai tambah dan keputusan ekonomi. Nilai ekonomi yang dikaitkan dengan lingkungan alam menimbulkan kepedulian para pencinta alam. Dimulai dengan membedakan nilai manfaat atau usir cost dan nilai intrinsik biaya penggunaan atau manfaat penggunaan yang didapat dari aktual pemanfaatan lingkungan, seperti nelayan
pemburu seperti nelayan, pemburu binatang, ahli serangga, dan ahli burung memanfaatkan lingkungan alam dan memperoleh manfaatnya. Para pencinta alam secara langsung atau melalui media lainnya seperti foto dan film juga menggunakan lingkungan dan memanfaatkan nilainya. Pengambilan keputusan. Perbandingan yang relevan bila mengamati keputusan suatu pembangunan proyek adalah antara biaya dan manfaat proyek. Dan nilai ekonomi total adalah kerugian dari adanya proyek. Di mana formulasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melanjutkan pembangunan apabila BD dikurang CD dikurang BP lebih besar dari 0, dan untuk tidak melanjutkan pembangunan apabila BD dikurang CD dikurang BP lebih kecil daripada 0, di mana BD mengacu pada manfaat pembangunan, dan CD mengacu pada biaya pembangunan, dan BP mengacu pada manfaat pelestarian lingkungan tanpa membangun. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.